Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafra Ramadhani, kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Bangsa Eropa yang datang dan menjajah Indonesia membawa banyak pengaruh. Kolonialisme dan imperialisme yang mereka terapkan berdampak di banyak aspek kehidupan rakyat Nusantara pada saat ini. Dampak positif dan negatif muncul dan mempengaruhi tatanan kehidupan rakyat Indonesia. Meskipun ada sisi baik, kolonialisme dan imperialisme lebih banyak membawa dampak buruk bagi rakyat pribumi. Hal inilah yang kemudian memicu banyaknya perlawanan rakyat Indonesia terhadap kaum penjajahan, keinginan untuk lepas dari belenggu bangsa Eropa, mendorong banyak tokoh perlawanan peperangan terhadap penjajahan Hando. Sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah handuk. Selain bahasa bangsa Barat juga memperkenalkan berbagai macam hiburan seperti musik internasional hingga tarian dansa. Ilmu arsitektur khas bangsa Barat juga banyak digunakan pada masa penjajahan. Banyak bangunan bersejarah seperti Lawang Sewu di kota Semarang yang menjadi seksi bisu dampak. Sedangkan di bidang sosial budaya bisa dilihat dari menyebarnya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Penyebaran agama Katolik dan Kristen Protestan tidak lepas dengan para misionaris yang berasal dari bangsa Barat. Selain penyebaran agama baru, berikut ini dampak lain kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial. Yang pertama, terjadinya perubahan pelapisan sosial dan masyarakat pada masa kolonial, yaitu golongan Timur Asia yang terdiri dari orang Cina dan Timur Jauh, golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lain, golongan bumi. Dua, ada mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan di luar Jawa yang dibuka oleh Belanda. 3. Munculnya kelompok buruh dan kelompok majikan. Hal ini disebabkan berdirinya pabrik dan perusahaan sehingga pekerja masyarakat Indonesia menjadi dinamis. 4. Munculnya masyarakat terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintahan sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Faktor ini kemudian mendorong lahirnya elit terdidik atau priai cendekiawai di perkotaan. 5. Terbentuknya status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir kaum pribumi. 6. Adanya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara berlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. 7. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kemudian berkembang di pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patut pada tuan tanah sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia banyak berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Berbagai dampak tersebut antara lain: 1. Terciptanya kelas sosial dalam masyarakat bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi, disusul oleh Asia Timur Jauh, sedangkan golongan bumi putra seperti warga asli mendapat perlakuan diskriminatif. 2. Perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno di istana-istana Keriting dan masyarakat. Tradisi secara perlahan digantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. Mundurnya aktivitas perdagangan laut daerah Indonesia pada saat abad ke-10. Mundurnya aktivitas perdagangan laut daerah Indonesia pada saat abad ke-17 masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut, sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman di bawah prinsip feodalisme.
4. Respon dalam bentuk karya sastra. Karya sastra ini turut membentuk sebuah identitas nasional ke Indonesia dengan ciri khas penulisan menggunakan bahasa Melayu yang kelak akan digunakan sebagai bahasa nasional di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Respon dalam bentuk karya seni musik. Salah satu contoh seni musik tersebut adalah seorang kelahiran Jakarta yang bernama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki merupakan musisi pemberontak di zamannya. Pengaruh sastra barat dan dengan pikiran barat pula beberapa buku, saduran, dan terjemahan antara lain sebagai berikut. Pertama, Sebatang Kara, Ahli Bahasa oleh Abdul Muiz. Judul asli Alien of the Wonder karya Hector Malor. Yang kedua, Tom Sawyer, Anak Amerika, Ahli Bahasa oleh Abdul Muiz dari karya Mark Talbot. Si Jamin dan si Johan di Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh Belanda di bidang sosial budaya adalah munculnya beberapa gerakan sosial di masyarakat, seperti gerakan protes petani dan gerakan Ratu Adil. Adanya respon tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi rakyat Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh Belanda sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Adanya kedua hal tersebut hanya memberikan keuntungan pada pihak Belanda daripada rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, terjadi banyak pergerakan dan pengolakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Hal ini memicu berbagai dampak terhadap Indonesia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa respon yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda dalam bidang sosial budaya adalah adanya gerakan protes petani, gerakan Samin. Yang pertama, gerakan protes petani adalah satu respon yang masuk ke dalam gerakan sosial untuk membela rakyat Indonesia dan melawan peraturan Belanda yang tidak mahasiswa. Yang kedua, gerakan Ratu Adil adalah sebuah gerakan revolusioner yang lahir akibat menginginkan suatu perubahan menuju zaman keemasan yang tidak mengenal penderitaan rakyat. Yang ketiga, gerakan Samin. Gerakan Samin adalah sebuah gerakan yang dilancarkan oleh pengikut Saminisme yang dilakukan tanpa adanya kekerasan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.